Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga nanti apa yang kita pelajari, yang kita pahami, semoga bisa kita pahami dengan baik dan mendapatkan keberkahan. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya absen terlebih dahulu. Mas Sudrajat? Hadir, Pak. Hadir. Mas Afif? Hadir. Mas Indi? Hadir, Pak. Hadir. Mas Adib mana Mas Adib ini? Tadi izin, Pak. Izin. Oh ya udah. Izin. Oke, sudah di absen. Sekarang kita masuk ke pembahasannya langsung. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapa itu Nabi, siapa itu Rasul. Siapa yang tahu Nabi? Nabi kita siapa? Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu apakah nabi terakhir atau nabi yang paling pertama? Nabi terakhir, Pak. Nabi terakhir. Ya, benar, nabi terakhir. Kalau Rasul, siapa yang tahu Rasul? Rasul Apakah sama Nabi Muhammad juga Rasul? sama, Pak. Sama. Oke. Jadi kali ini, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapa itu Nabi dan siapa itu Rasul. Nabi dan juga siapa itu Rasul. Tadi sudah sedikit tahu bahwa Nabi itu Nabi Muhammad, Rasul pun juga Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode jigsaw, yang mana kita akan bagi dua kelompok. Nanti yang satu kelompok bisa isinya 2 orang, yang satu orang. Yang satu akan membahas tentang Nabi, yang satu yang membahas tentang Rasul. Baik itu siapakah atau siapa pengertian dari Nabi, siapa pengertian dari Rasul, kemudian apakah Nabi dan Rasul itu perempuan atau laki, atau jumlahnya berapa, nanti bisa didiskusikan di kelompoknya, nanti biar bisa disampaikan ke teman-teman. Oke? Gitu ya. Oke, akan kita bagi siapa yang mendapatkan Nabi, siapa yang mendapatkan Rasul. Ada uangnya, nanti berhadiah uang ya. Nanti kalau misal yang bisa menerangkan dengan baik berhadiah uang 20.000. Oke? Oke, Pak. Ya, ini biar kalian semangat. Nah, gitu. Mumpung saya ada uang. Murah kok 20.000 itu memang. Murah banget pokoknya. Iya. Oke. Kelompok 1 mendapatkan Nabi dan kelompok 2 mendapatkan Rasul. Silakan didiskusikan, tapi kalau sendiri ya diskusikan dengan hatinya masing-masing. Monggo silakan. Kita kasih waktu 2 menit. Oke, apakah sudah siap dari kelompok-kelompok ini? Sudah siap. Oke, kalau sudah siap, silakan perwakilannya maju ke depan untuk menyampaikan apa yang didapatkan dari diskusi tadi. Silakan. Nabi. Dimulai dari Mas Afif. Silakan coba. Saya dulu, Pak. Iya dong. Siapakah Nabi? Dan apa kita Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini teman-teman, jadi alhamdulillah mendapatkan saya kelompok 1 Ya. sama Mas Sajat mendapatkan jatah Nabi. Kalau masih itu Rasulullah. Ini gampang ini Nabi. Jadi kalau setahu saya Nabi itu kasih Allah, tetapi kekasih Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu, yang diberi wahyu, tapi tidak untuk disebarkan kepada umatnya atau dengan lain hanya untuk dirinya sendiri. Jadi contohnya seperti Nabi Sis, lalu beliau diutus itu tidak diberi syariat untuk menyebarkan kepada umatnya, hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang setahu saya tadi.
Jadi ya teman-teman, apakah ada yang tambah lagi? Apakah tahu? Sudah Pak itu Pak. Sudah, baru itu aja. Ada yang tahu jumlahnya Nabi? Kalau Nabi itu ada Yang harus kita ketahui ada berapa? 313 kayaknya Pak. 312 itu jumlah seluruh Nabi ada dalam kitab-kitab ya. Iya. Kalau yang wajib kita ketahui hanya 25 Nabi. Oke. Ada lagi Mas Afif dari poin-poinnya? Apa cukup? Udah kayaknya Pak. Sudah. Oke. Terima kasih. Coba yang bagian Rasul, Mas Indi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2 akan menerangkan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang terdiri dari saya seorang. Betul Pak. Pengertian Rasul, apa itu Rasul? Seperti yang sudah diterangkan oleh Mas Afif, tapi ini kebalikannya. Jadi Rasul itu adalah kekasih Allah atau waliullah yang diberi wahyu dan bisa ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat-umatnya. Seperti halnya Rasul yang telah diutus untuk mengirim wahyu ke kita di zaman yang sekarang ini, yaitu Nabi Muhammad. Beliau kan ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang sudah dikirimkan Allah kepada beliau untuk kita umat-umatnya. Ya seperti yang berupa wahyu, berupa demikian. Sudah? Sudah Pak. Ada lagi Mas Indi poin-poinnya? Poin-poin Ada berapa jumlah Rasul? ada 25? 25. Oh 25. Betul. Oke, terima kasih dari kedua kelompok. Silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Iya, jadi setelah kalian pada diskusi tadi, kita mempunyai poin bahwa Nabi dan Rasul itu sama-sama kekasih Allah, sama-sama kekasih Allah. Dan yang tertinggal itu apa? Di sini di kedua poin tersebut, kekasih Allah itu bisa laki bisa perempuan. Maka di sini ada poin laki-laki. Baik Nabi dan Rasul itu harus laki-laki. Tidak boleh ada Nabi dan Rasul perempuan. Maka kalau nanti ada orang yang mengaku-ngaku Nabi, dia kok perempuan, sudah pasti ditolak. Karena Nabi dan Rasul harus laki-laki. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu lebih utama daripada perempuan. Jadi Nabi itu kekasih Allah, Rasul juga sama kekasih Allah. Akan tetapi yang membedakan antara Nabi dan Rasul itu hanya dalam segi diperintahkan dan tidak diperintahkannya. Kalau Nabi, kita sudah tahu bahwa Nabi itu seorang kekasih Allah, lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Contohnya siapa? Nabi Sis atau Nabi yang mungkin kita ketahui di cerita-cerita wali-wali Allah, itu ada Nabi namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu juga termasuk Nabi yang tidak diberi wahyu, yang tidak untuk disampaikan. Tapi kalau Rasul kebalikannya, Rasul itu lelaki kekasih Allah yang diberi wahyu oleh Allah, tetapi juga wajib untuk menyampaikan wahyu tersebut. Contohnya siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi perbedaannya itu hanya sedikit antara wajib menyampaikan wahyu dan tidaknya menyampaikan wahyu. Begitu antara Nabi dan Rasul. Tapi tadi dan jumlahnya pun berbeda. Kalau Nabi seluruhnya yang kita ketahui di dalam kitab-kitab itu jumlahnya ada 313. Tetapi kalau yang Rasul yang wajib kita ketahui dan hanya sedikit yang kita ketahui, yaitu jumlahnya ada 25 Rasul. Dan kalau Rasul sudah pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul dia udah pasti juga termasuk sebagai nabinya Allah. Rasul itu apa sih? Rasul itu dari bahasa itu utusan. Utusan, kalau dari bahasa itu utusan. Kalau Nabi dari bahasa naba'a, mengingatkan.
Jadi kalau Rasul itu emang utusan Allah, dari bahasanya udah beda. Kalau Nabi itu pengingat atau mengingatkan. Wong kang ngingatake, orang yang mengingatkan. Jadi dari bahasa pun sudah berbeda antara Nabi dan Rasul. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi Nabi dan Rasul? Berkaitan dengan kekasih-kekasih Allah? Cukup? Oke, cukup. Saya akan menambahi lagi satu poin, yaitu ada namanya wali. Wali Allah itu sama, wali Allah itu sama-sama kekasih Allah, akan tetapi dia tidak termasuk derajatnya Nabi dan Rasul, akan tetapi termasuk kekasihnya Allah. Dan wali itu semakin banyak jumlahnya. Di dunia ini wali itu ada ribuan, bahkan mungkin bisa ratusan ribu wali. Di sini ada yang mau jadi wali nggak? Ada Pak. Kalau di Amsilati adanya wali wator biasanya. Nah itu di Qaidah di Amsilati. Wali kutub, wali murid, wali santri itu biasa. Tapi kalau wali ini, wali kekasih Allah itu masya Allah, tingkatannya udah sampai langit gitu. Dan beliau, wali-wali Allah itu merupakan orang-orang yang menjadi paku-pakunya bumi di dunia ini. Karena kalau wali Allah semakin sedikit, tinggal tunggu waktunya dunia ini. Semoga kita mendapatkan derajat yang baik di sisi Allah. Amin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhirkan dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Nanti untuk minggu depan kita akan membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Apa itu malaikat? Siapakah malaikat-malaikat Allah? Ada berapa dia? Ada apa tugas-tugasnya? Itu nanti akan kita bahas ke pertemuan yang minggu depan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.